serta Simposium 6 akan dipandu oleh moderator yang kami hormati Dr. Eko Prasetyo, spesialis bedah saraf konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Eko Prasetyo, spesialis bedah saraf konsultan, Onko FAACT, latar belakang pendidikan. Tamat pendidikan dokter di Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1986, menjadi anggota Departemen Bedah Saraf di Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1994, mendapat gelar doktor di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018. Selanjutnya, beliau merupakan Kepala Departemen Bedah di Universitas Samratulangi Rumah Sakit Kando, Manado, Indonesia, Kepala Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit Siloam, Manado, Kepala Perpepsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, dan lain-lainnya. Penghargaan Dutch Cancer Foundation, Takeda Science Foundation Award, dan penghargaan lainnya. Baiklah, kepada Dr. Eko Prasetyo, spesialis bedah saraf, konsultan onko, untuk menjadi moderator pada Simposium 3 ini, kami persilahkan dengan segala hormat, dokter. Terima kasih, Dr. Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua sejawat, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Dan tiba saatnya sekarang kita tiba di Simposium 6 tentang topik trauma 2 dengan judul yang pertama adalah Diagnostic Modalities of Traumatic Brain Injury yang dibawakan oleh Profesor Dr. Ahmad Farid, PhD, spesialis bedah saraf konsultan FISC. Dan saya akan bacakan CV Profesor Dr. Farid, sahabat muda saya yang penuh kreatif. Dr. Farid memperoleh gelar di rumah sakit di University Tokyo, Department of Surgery di Gunma di Jepang. Kemudian beliau aktif menulis dan di kelompok kerja tumor, kemudian stem cell, dan nulis beberapa buku serta di beberapa jurnal yang terakreditasi Scopus. Beliau juga memperoleh banyak award, yang terakhir Calvi Award, dan beliau memperoleh gelar kehormatan Profesor termuda di bidang ilmu bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Luar biasa. Dan saya sapa Prof. Farid, apakah bisa menerima suara saya? Jelas sekali, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Masih di Kupang untuk persiapan nonton MotoGP? Iya, tapi karena harus spesial jadi pulang dulu ke base camp. Oh iya, saya pikir. Baik, silakan Prof. Farid dengan judul Diagnostic Modalities of Traumatic Brain Injury. Waktu untuk Anda 20 menit. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Mungkin saya share dari saya ya, atau dari panitia? Dr. Fadli, bagaimana? Dari dokter langsung saja, dokter. Ya, silakan. Tapi tidak bisa. Host disable participating. Saya tidak bisa share ini. Dr. Fadli diberikan co-host, boleh? Dr. Prof. Faridnya, Fadli. Baik, sebentar ya, dok. Ya, terima kasih. Ini saya mendapat kehormatan. Kita dipandu oleh guru kami, senior kami, Dr. Eko Prasetyo. Dan saya agak grogi ya, Dok ya. Tapi mengingat ini untuk para sejawat kita, dokter umum mungkin ya, yang lebih banyak. Jadi saya harapkan ini menjadi refreshing buat kita semua, agar dengan diagnostik yang tepat, kita bisa melakukan terapi yang tepat. Baik, ini saya mulai diagnostik modality. Jadi modalitas apa yang kita punyai untuk mendiagnosis sebuah cedera kepala karena trauma. Rasanya ini sudah banyak disebutkan betapa banyak permasalahan yang muncul, dan kita harus bicara angka di sini. Di negara maju biasanya bukan karena kecelakaan lalu lintas, ini data kita di Bandung, tapi harusnya kita memiliki data nasional, dan dari Riskesdas sudah banyak dimunculkan. Di negara seperti kita yang low middle income country, jelas biasanya karena tabrakan gitu ya, kecelakaan di jalan. Dan di data di Bandung kita dapat 2018, ini kerjasama dengan John Hopkins,
kita melihat angka kematian yang cukup tinggi, 4 dari pasien yang meninggal adalah laki-laki. Ini data regional dari South Asia itu bisa 3,5 juta. Dan untuk terapinya, itu berdasarkan diagnosis, berarti 45% itu tindakannya pembedahan. Dan masih ada tempat untuk sito emergency melakukan burhol. Jadi untuk rekan-rekan bedah yang memang diberikan kewenangan di tempat yang jauh, harus dapat melakukan diagnosis serta terapi yang tepat, ya, cepat serta tepat. Ini data kita di Bandung, kita mengeluarkan tahun 2017, tapi kita punya data terbaru 2019 yang menyatakan untuk Bandung, karena saya banyak merangkum apa yang terjadi di Bandung, terdapat 9.000 kasus dalam 5 tahun. Artinya apa? Ini kasusnya sangat kecil yang datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di rumah sakit lain di wilayah Jawa Barat rasanya jauh lebih besar dari ini. Jadi fenomena gunung es ini harus kita sikapi bersama, karena seperti yang kita ketahui, semua masalah dari cedera kepala ini adalah masalah ekonomi. Orang muda masih menjadi tumpuan dari keluarga, dan itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dan seperti yang kita bicarakan sebelumnya, bagaimana sebetulnya mendiagnosis, kita akan selalu mulai dengan history taking, anamnesis. Karena untuk beberapa kasus yang memiliki ciri-ciri yang khas, kita bisa segera mengetahui diagnosis, bahkan mempercepat proses terapi. Kemudian harus kuat di physical exam. Kita mulai dengan urutan supaya tidak membingungkan, dengan melihat airway, breathing, circulation, dan disability. Begitu disability, kita akan ngomong tentang mini neurological state, gitu ya, GCS, bagaimana pupilnya, isokor, anisokor, light reflex, bagaimana motoriknya. Kemudian kita akan masuk ke adjunct atau penunjang, yang kesemuanya ini merupakan kompetensi, ya, kompetensi dokter umum. Jadi harus bisa putus diagnosisnya di dokter umum, bisa melakukan terapi untuk merawat bila itu memang harus dirawat atau harus dirujuk, serta membaca CT scan dan foto ronsen. Itu menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh dokter umum. Tidak boleh berbeda bahasa yang dipergunakan dokter umum dengan kita yang nanti akan menerima di center-center bedah saraf. Ini beberapa tanda-tanda yang memang harus kita aware gitu. Tuhan kasih sign ya untuk kita segera mengetahui apa yang kita hadapi. Ya, ada raccoon eyes ya, peri orbital ecchymosis ya. Kemudian kalau dia ada benjol di suatu sisi, kemudian kalau di telinganya kayak ada biru-biru gitu ya, hemotympanum ya, atau keluar cairan dari telinga atau dari hidung. Ini tanda-tanda yang harus dikuasai, harus difahami. Kalau kita melihat Brill hematom, apa bedanya dengan direct impact gitu ya? Kita harus buka palpebranya, buka, lihat matanya, lihat konjungtivanya, lihat ada injeksi siliar atau tidak. Ya, bukan berarti kalau yang ada injeksi siliar juga bukan skull base fracture gitu ya, tetapi itu akan melihatkan betapa kompleksitas yang kita hadapi dari permasalahan maxillofacial injury. Kemudian bila dia menetes dari hidung, kita sebut rhinore. Apa bedanya kalau rhinore itu hanya bedanya rhinore atau otore? Rhinorrhagi? Dia darah, dia ada LCS-nya, atau dia memang hingus gitu ya, dari awal dia sudah flu. Itu juga memiliki suatu pembuktian tersendiri ya, kita sebut dengan halotes, atau yang dari telinga. Berarti nanti frakturnya di middle fossa, kalau di depan di fossa anterior. Oke, nah ini yang disebut dengan battle sign. Jadi peri-ecchymosis post-auricular itu yang harus sangat difahami, karena tanda-tanda inilah yang akan segera kita ketahui untuk mempercepat proses terapi. Dan bahasa yang kita pergunakan sangat standar. Ini dari Pulau Rote tadi ya, kata Dr. Eko, sampai ke New York sana, ini bahasanya sama. Jadi kalau kita tidak menguasai ini, atau kita berpikir lambat, ini 3 atau 4 ya, 4 atau 5 ya, yang dirugikan pasien. Jadi berlatihlah. Bahasa ini sangat universal, tidak boleh berbeda antara penilaian dokter-dokter yang di ujung tombak IGD dengan kami yang ada di center-center pendidikan bedah saraf. Harus sama, karena responnya
Kalau kami terima konsulan via telepon, itu harus menunjukkan apa yang kalian lihat di lapangan, gitu ya. Jadi jadilah mata dan tangan kami di ujung-ujung tombak perjuangan menghadapi trauma. Dan pada center-center yang memungkinkan adanya pemeriksaan tambahan, ya, untuk laboratorium, untuk pencitraan, itu lebih baik. Jadi memang kompetensi sebagai dokter umum untuk menuntaskan semua pelayanan bedah saraf pada level tertentu harus tercapai. Dan ini harus sama dari ujung timur sampai ujung barat. Untuk pemeriksaan imaging ini yang akan sedikit kita bahas karena rasanya sudah makin banyak alat-alat imaging yang terdapat di daerah. Dan ini menjadi kompetensi yang harus dimiliki agar bisa merefer. Kalau di daerah tersebut tidak ada bedah saraf, harus bisa berdiskusi dengan dokter bedah. Karena dokter bedah juga diberikan sedikit kompetensi untuk menghadapi beberapa kasus seperti epidural hematom atau simple trauma bila memang tidak ada bedah saraf di daerah tersebut. Jadi menjadi alat penunjang. Recording in diagnosis. progress. Untuk foto polos kepala, kita tetap harus tahu cara membacanya. Nomor satu, kita tidak boleh salah membaca identitas. Karena dalam perjalanannya kalau jaga di emergensi, pasien banyak. Gitu ya. Jangan sampai apa yang kita baca itu ternyata punya milik orang lain. Jadi pastikan identitasnya baik, sesuai, kemudian fotonya hasilnya baik, bisa terbaca. Ya, kalau untuk foto polos biasanya kita menyebutnya dua, dia putih atau gelap, ya, opak atau lusen, ya. Kemudian kita harus melihat dari luar ke dalam, dari soft tissue-nya, ya, dari tulangnya, dari sinus-sinus yang ada di dalam maksilofacial, dan kita harus membedakan, ya, seperti yang kita tunjuk di sini itu adalah fraktur, karena itu yang kita akan cari, itu goal-nya. Tetapi kita harus tahu yang membedakan dia itu garis fraktur, itu garis pembuluh darah, atau itu garis sutura. Rasanya itu sudah banyak dibahas dan itu perlu keterampilan. Kita harus tahu secara anatomis, sutura itu di mana aja gitu. Kalau melintang seperti gambar yang di kiri, apakah itu sutura gitu? Atau pembuluh darah apa yang melintang di situ? Gitu ya. Jadi dasar anatomis itu akan menjadi kekuatan penting bagi Anda, kita dokter, untuk mengetahui saat dikompil dengan imaging. Oke. Atau depressed fracture, ya. Jadi kalau untuk depressed fracture yang jelas dia sudah sangat belesak masuk ke dalam, itu secara klinis biasanya dapat terlihat. Tetapi bila itu harus dikonfirmasi, kita akan melihat dia sebagai double contour gitu. Jadi karena dia opak gitu ya, warna tulang opak. Kalau opak ketimpa opak jadinya opak-opak gitu ya. Jadi double contour, dua dia. Ya, jadi lebih putih gitu. Dan itu kita harus lanjutkan bila fasilitasnya memiliki CT scan untuk melihat apakah terdapat penusukan dari fraktur yang kita lihat secara klinis akan menyebabkan terjadinya kerusakan dura mater yang bila dia cukup dalam, duranya robek, dia bisa masuk udara. Apalagi yang di dekat frontal ya, karena di situ kita punya sinus frontalis untuk oksigen ya, untuk kita hirup. Jadi setidaknya untuk fraktur depres bisa dilakukan dengan modalitas yang rasanya ada di semua fasilitas kesehatan. Nah, ini adalah beberapa indikasi yang sebetulnya banyak, kita harus lihat klinisnya, namun ini beberapa clue. Apapun yang menyebabkan penurunan kesadaran harus bila memiliki fasilitas CT scan. Kemudian bila memang ada fraktur seperti yang tadi. Kalau dia fraktur linear mungkin kita sambil lihat klinisnya, tetapi kalau sudah fraktur depres bisa dilanjutkan dengan CT scan. Nyeri kepala hebat ya, yang menetap dalam observasi tidak berkurang, dengan obat-obatan juga tidak berespon. Kemudian bila ada penetrasi seperti tadi ya,
tertimpa, terpukul, apalagi kalau di daerah yang ada konflik ya, dia kena benda tajam gitu ya, atau ada kejang, atau ada defisit neurologis. Ini merupakan beberapa indikasi untuk segera dilihat apa yang terjadi di dalam kranialnya. Dan cara membacanya juga ini sudah sangat umum, kita sangat mudah mengetahuinya, sama seperti tadi, lihat identitas, lihat kualitas dari fotonya. Kalau ini kita sebut intensitas ya, hiperintens gitu ya. Nah, kita cara bacanya tetap dari luar ke dalam ya, dari soft tissue, kemudian lihat tulangnya, karena CT scan ini sangat superior untuk melihat tulang, dan itu biasanya yang kita akan cari ya untuk fraktur-fraktur. Kemudian kita lihat sulcus gyrus. Jadi sulcus gyrus itu menunjukkan bahwa otak itu dalam kondisi yang baik, optimal. Kalau sulcus gyrusnya menghilang, kita sebut terkompresi, itu menunjukkan terjadi pembengkakan. Ya, kemudian kita harus tahu apa saja yang akan kita lihat. Ada ventricle, ya, ventricle itu tadi ya, cairan yang ada di dalam otak, gitu ya. Kemudian ada sistemnya itu masih terbuka atau sudah tertutup. Kemudian nanti kita bisa lihat lesinya, ya, karena nanti kita akan cerita di belakang beberapa lesi yang sangat spesifik, gitu ya. Serta ada nggak terjadi desakan ke garis tengah, gitu ya. Garis tengah itu sebetulnya dia ditarik ya dengan beberapa parameter untuk melihat apakah dia bergeser ke salah satu sisi, yang menandakan dia mendorong ke sisi yang sehat. Nah, ini beberapa contoh yang akan kita ketemui. Ada yang disebut EDH, epidural, ada yang disebut SDH, subdural, ada yang disebut ICH, intracerebral, ya, ada yang disebut IVH, di dalam ventricle. Nanti kita akan coba lebih dalam untuk masing-masing. Ini yang kita sebut dengan epidural. Apa itu? Dia klasik, ya, untuk terjadinya kumpulan darah, tetapi dia tidak tidak menyentuh parenkim otak. Dia dihalangi oleh dura mater. Artinya apa? Otaknya pasti nggak bengkak. Dia hanya terjadi efek massa. Dan ini bisa dilihat atau diketahui bila kita melakukan anamnesis yang baik, history taking yang baik. Kita akan melihat adanya lucid interval. Ya, fase sadar di antara fase 2 tidak sadar, ya. 2 fase tidak sadar. Dia pingsan dulu, tabrakan, pingsan dia bangun, dia pulang ke rumah, di rumah dia ngantuk-ngantuk, sulit dibangunin, gitu ya. Jadi 2 tidak sadar. Kemudian ada juga yang kita harus hati-hati kalau kita melihat lokasi, gitu. Ada yang disebut dengan talk and die. Dia masih bicara pada kita sebelumnya, tapi kemudian terjadi penurunan yang sangat cepat. Atau secara pemeriksaan klinis kita bisa melihat terjadinya perbedaan anisokor kanan dan kiri, ya. Anisokor kanan berarti yang besar yang kanan, ya. Dia tidak berespon saat kita berikan cahaya, ngeheng gitu ya. Kabelnya di CPU-nya kesenggol, jadi dia ngeheng, nggak bisa mengecil. Kemudian ada jejas di sisi yang terjadi kecelakaan, atau hemiparesis kontralateral, ya. Kita sebut lateralisasi ini, ya. Oke, dan bentukan gambarnya seperti ini, ya. Terdapat lesi hiperdense biconvex, gitu ya. Gendut dia, kesannya mendorong, tetapi dia tertahan oleh dura. Itu jadi yang nahan di pinggirnya itu adalah dura mater. Jadi dia epidural. Kenapa dia ada sudut kayak ada ujung yang menahan? Itu adalah di sutura. Jadi dura mater itu dia menempel ke sutura, dia ditahan oleh sutura tersebut untuk dia memberikan gambaran biconvex. Gitu. Jadi kalau lihat gambaran seperti ini nggak boleh miss. Kemudian yang disebut dengan subdural, berarti dia di bawah dura. Kalau di bawah dura, si dura maternya tidak tertahan lagi oleh sutura. Jadi dia akan bisa seluas-luas permukaan otak, gitu ya, mengisi darahnya, ya. Dia seperti bulan sabit, crescent. Dan karena dia berhubungan dengan otak langsung, maka biasanya otak bengkak. Dia bisa saja tanpa disertai fraktur. Dia bisa satu sisi dengan benturannya, atau kita sebut cup, atau bisa berada di seberang dari sisi benturannya, atau kontrakup. Serta biasanya dia irregular, bentuknya mengikuti
sulcus gyrus tadi. Oke, rasanya kalau seperti ini disertai dengan midline shift, gitu ya, karena dia bengkak. Jadi ini juga sangat spesifik untuk kita pelajari. Kemudian untuk intracerebral hemorrhage, dia ada darah atau proses terjadinya benturan kemudian berkembang proses tadi menjadi darah di dalam parenkim, ya, disebut intracerebral. Dia 10% dari kejadian total trauma. Kemudian biasanya dia suatu proses. Kalau dia hanya terbentar, dia kontusi. Kemudian dia prosesnya berlanjut, kontusi-kontusi bergabung menjadi intracerebral. Kalau intracerebral nanti bergabung lagi gitu ya, dalam prosesnya dia menjadi bereslope. Jadi kita harus lihat, dan lokasinya biasanya di daerah yang dasar tengkoraknya agak bergerigi, agak banyak, karena dasar tengkorak itu memang dia sangat renik ya, banyak tempat keluar dan masuk pembuluh darah dan saraf. Jadi di daerah frontal dan temporal yang daerahnya bergerigi biasanya banyak terjadi di daerah tersebut. Dan ini memang harus perlu follow up yang continuous ya. Kita harus lihat GCS-nya tiap saat untuk melihat progresivitasnya. Kemudian ini lanjutannya di dalam ventricle. Mungkin saja, tetapi kalau dia di dalam ventricle berarti mekanisme traumanya luar biasa. Karena biasanya kalau trauma dia lebih ke superficial. Kalau ada seperti ini boleh didiagnosis banding dengan terjadinya perdarahan karena pecahnya pembuluh darah vascular. Jadi boleh di DD. Dan dia biasanya karena di dalam ventricle, kita tahu di dalam ventricle harusnya air saja, begitu itu terisi darah, darahnya akan beku. Dia akan clotting. Nah, clotting itu akan menyumbat. Karena kita tahu ventricle itu bentuknya memang dirancang untuk turun ke bawah, alirannya, kemudian dia akan kembali lagi dan diserap. Jadi kalau si pipa-pipanya ada yang nyumbet gitu ya, kayak ada kerak atau clotting, dia akan terganggu alirannya dan terjadi hidrocephalus. Dan ini harus segera dilakukan tindakan. Kalau dia fasenya akut. Ada dua, ada yang eksternal gitu ya, jadi tidak langsung dimasukkan karena untuk melihat perdarahannya biar tidak terjadi clotting, atau bila dalam perjalanannya kita bisa memastikan tidak akan terjadinya clotting, bisa kita langsung yang definitif yaitu ventricular peritoneal shunt. Oke, tetapi ini gambarannya dan kita rasanya sangat mudah melihat karena kita harus tahu ventrikelnya ada di mana saja. Kemudian untuk subarachnoid ini yang agak lebih sulit karena perdarahannya akan mengisi subarachnoid. Arachnoid ini daerah yang sangat luas yang ada di dalam otak dan gambarannya seperti flare-like appearance ya, tetapi ini harus latihan. Kalian harus sering lihat dan harus tahu arachnoid itu sebetulnya lapisan di mana dan ada di mana saja. Dan yang kita sangat takut gitu ya terhadap gambaran seperti ini adalah dia akan menyebabkan general vasospasme karena di arachnoid itu banyak terdapat kabel-kabel pembuluh darah gitu ya. Jadi begitu dia secara general spasme itu akan terjadi penurunan kondisi yang sangat cepat. Jadi kita harus pastikan pasien dengan subarachnoid masuk ke dalam ICU untuk dilakukan monitoring yang lebih ketat. Kita harus tahu kapan peaknya, dia akan landai dalam waktu berapa lama. Jadi ini yang memerlukan keahlian untuk teman-teman yang bergerak di bidang intensif ya, intensive care. Dan biasanya buruk dan dia mekanismenya lebih parah gitu ya, bisa diffuse dia ya, seotak-otaknya akan mengalami kerusakan. Nah, kesimpulannya apa? Rasanya tidak sulit. Apa yang kita lihat yang terjadi di jalanan itu yang terbanyak terjadi di low middle income country. Dan perlu antisipasi dini karena kita berhadapan dengan secondary brain injury yang terjadi setelah injury awal, biasanya hipoksik ya, karena otak kita sangat perlu oksigen. Penanganannya selalu mulai dengan airway, breathing, sirkulasi baru. Setelah distabilkan, kita menilai GCS. Kalau belum itu, kita nggak bisa nilai kesadaran. Bisa, tetapi kita sebut AFU, ya, sebelum kita lakukan resusitasi. Diagnosis harus tegak. Dimulai, setelah diagnosis tegak, kita mulai dengan GCS. Artinya apa? Kita sebutkan, dia cedera kepala ringan kah, cedera kepala berat kah, sedangkah, dimulai dengan itu, serta dilanjutkan dengan
lesi-lesi lain, ada fraktur kah, ada depres kah, ada lesi EDH kah gitu ya. Jadi dimulai dengan penilaian GCS. Setelah itu segera lakukan asesmen terapi apa yang sesuai, non operatif atau operatif gitu ya. Serta segera dilakukan rujuk secepat mungkin. Karena memang tujuannya adalah kalian menstabilkan serta merefer ke ahli yang lebih kompeten. Mungkin demikian, Dr. Eko. Terima kasih.